Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini terima kasih Teh Umi sudah menyiapkan waktunya. Kemarin saya lihat di grup, khususnya yang grup office offline itu banyak kendala di teman-teman, baik pada saat mengunduh, mendownload, sampai menginstalasi, bahkan sampai mengaplikasikannya seperti apa. Intinya mau mulai dari mana itu kan. Oke, saya rasa untuk Microsoft Office sendiri itu sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu guru. Saya yakin sudah tidak ada masalah. Tapi ketika Microsoft Office 365 dengan fitur-fiturnya yang sebenarnya hampir sama dengan yang 2019 itu, dan Office 2019 mungkin kedepannya juga akan lebih menarik lagi. Baik, begini Bapak Ibu, setelah saya pelajari kemarin sama yang Bapak Ibu rasakan saat mendownload, mengunduh, menginstal, kemarin sempat banyak kendala. Malah saya sempat kasih solusi ke Teteh, barangkali ada teman-teman yang memang butuh bantuan, bisa kita fasilitasi atau kirimkan flash disk-nya beserta user akunnya, kita downloadkan di sini kebetulan unlimited, kemudian kita kirimkan kembali, tapi repot juga itu juga sih, jadi bentuknya sudah siap install dengan flash disk gitu. Oke, di sini saya simpulkan kemarin, apa sih kenapa kok harus beli? Makanya kemarin saya tanyakan, Teh, apakah ini beneran dengan budget segitu? Oke, siap. Akhirnya saya pelajari. Nah, di sini apa sih Microsoft Office 365 dan apa kelebihannya? Ini yang saya pelajari. Ini nanti saya share ke teman-teman. Nah, di sini untuk Office 365 untuk langganan otomatis 1 tahun untuk 5 PC ya. PC atau Mac, 5 tablet termasuk iPad, Android, Windows, plus 5 telepon. Harus penuh terinstall with Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, dan lainnya. Penyimpanan cloud atau awan itu besarannya 1 terabyte, lumayan itu 1000 giga. Dan per pengguna, untuk 5 pengguna berarti aksesnya bisa berkelanjutan. Nah, ini yang kemarin saya tanyakan. Benar ini free, oke. Berarti betul. Dan saya coba lisensinya juga bagus. Nah, apa kelebihan Office 365? Yang jelas yang pertama isi kolaborasi. Di sini bisa yang tidak jarang gitu ya. Kita bisa mengerjakan file itu dengan berkolaborasi. Ya, saya rasa yang 365 online, offline sama ini. Semuanya sudah pernah itu. Kemudian dokumennya fidelity ya, artinya penyimpanan dokumennya mudah sekali gitu ya, karena layanan cloud gitu. Kemudian familiar, toolsnya juga gampang. Ya, programnya mudah di-upgrade juga. Itu sih kalau masalah harga, ini saya ambil dari browsing ini kan. Ini oke. Ya, intinya itu sudah final lah, ini bisa saya share. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kita bicara dengan Bapak Ibu yang sudah berhasil menginstal. Untuk teknis yang mungkin punya kendala saat penginstalan dan lain sebagainya, mungkin bisa kita sharing di di sesi pertanyaan. Oke. Baik. Kemarin yang menarik apa sih Bapak Ibu terkait dengan Office 365? Oke. Di sini kemarin saya mencoba mempraktekkan satu aplikasi. Jadi di Office 365 itu saya coba bikin satu tentunya kemarin pada bikin di PowerPoint, tentunya presentasi gitu kan. Ini menarik sekali di sini. Pada saat di presentasi untuk Office 365 offline itu ada yang menarik sekali yang saya pelajari pada ada view-nya di sini. Ada Microsoft Office 365 itu punya slide data master, Bapak Ibu.
Nanti saya akan coba di sini kita praktek, kita buat slide data master, dan bedanya dengan kita menggunakan slide normal, ya. Apa sih manfaat dan bedanya untuk slide data master dibanding dengan kita menggunakan slide master gitu. Oke. Kemudian di sini yang saya lihat lagi kita ada 3D online gitu. Di sini ada 3D model di sini. Ya. Kita bisa memasukkan file 3 dimensi atau yang sudah ada di file komputer, atau kita bisa mencarinya ya online seperti ini. Nah, jadi oke, next itu nanti bisa dilanjut. Oke, kemudian yang lebih keren lagi di sini untuk Office 365 offline ini sudah ada add-in-nya gitu ya. Jadi add-in-nya untuk tentang pendidikan dan lain sebagainya ada store-nya di sini. Ya. Tentunya pertama kita download dulu, setelah itu ya kita nggak usah download dan sudah masuk. Nah di sini ada editor pick ini yang kemudian education. Ya. Ya. Fungsinya bisa dipelajari nanti. Saya yakin ini sangat mempermudah sekali. Dan satu hal lagi yang ingin saya sharing, Office 365 offline ini kita coba Bapak Ibu file convert file dari ini contoh ini saya buat PDF ini. PDF ini file PDF ya. PDF saya akan convert jadi ini kan PDF gambar. Nah, pada saat kita convert menjadi Office menjadi Microsoft Word, contohlah saya akan mengconvert di PDF Word. Oke. Ya, kita coba Bapak Ibu. Nah, di sini saya ambil file tadi PDF. Kita lihat hasilnya, perbedaannya dengan hasil PDF umumnya. Ini contoh ketika dengan Office biasa sebelum Office offline dengan Microsoft Office 365. Oke. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengconvert file. Nah, kita jadikan file Word. Nah, apabila ada gambar pada PDF, apabila ada tabel pada PDF, kemudian kita convert, kita rubah jadi Word, maka gambarnya akan terkotak-kotak, terpisah-pisah, dan kita ngeditnya susah. Nah, kita lihat. Ini saya sudah menguninstall Office yang lain. Yang saya pakai di komputer saya adalah Office 365 saja. Nah, kita lihat ini. Nah, ini hasil convertnya, Word-nya. Bapak Ibu bisa lihat perbedaan antara hasil convert PDF ke Word dengan menggunakan Office 365 atau dengan Office sebelum atau di selain Office 365. Oke, ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal diedit dan sama persis letaknya, persis seperti file PDF-nya. Nah, ini yang saya lihat ini. Ini file PDF. Biasanya Bapak Ibu ketika convert file PDF, di-convert ke file, maka di sini akan ada kotak-kotak dan ngeditnya susah. Postingnya juga acak dulu. Nah, di sini tidak. Ya. Di sini tidak, yang saya alami di sini tidak. Kita tinggal persis sama yang pas tulis PDF, jadi otomatis sangat memudahkan. Oke, ini dari segi Microsoft Word. Yang lain belum saya explore sih, masih banyak. Oke, next di sini saya akan coba membuat satu aplikasi ya, sampel aja. Oke. Di sini yang lebih keren lagi di sini seperti itu. Saya akan sebuah pembelajaran daring. Saya coba
Nah, ini saya akan buat slide data masternya. Maka saya masuk kemudian slide data master. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, data master, ya, ketika kita membuat background pada test yang ada di data master, maka itu tidak akan menambah beban ukuran filenya pada saat kita simpan. Kita buktikan. Oke, kita buktikan. Kita hapus. Nah, kemudian saya kasih background stylenya. Saya udah menyiapkan. Nanti Bapak Ibu barangkali membutuhkan icon, saya bisa share nanti di Google. Oke, di sini kita isi. Nah, kita isi from file. Oke, di sini. Oke, siapkan sebenarnya background-nya. Oke. Ini file data master. Dia punya anakan 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini coba buat satu. Suaranya kecil ya? Oh, enggak. Halo. Ya. Halo. Ya, udah. Udah. Ya. Oh. Ini saya matikan aja video saya. Oke, sip. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini file data master kita buat coba. Di sini kita isi. Ini simple aja sih. Saya buat. Kemarin cara bikinnya gimana? Ini aja sih, simple. Kita masukkan icon-iconnya. Icon-icon nanti barangkali Bapak Ibu butuh icon-icon yang mau digunakan, silakan bisa. Ini saya kasih foto animasi. Oke. Animasinya di sini. Oh, dia keluar dari rumah. Sip. Oh, lambainya kita rubah di sini kita. Oke. Sebenarnya ini bisa langsung di sini di kemudian kita kasih icon tambahan untuk menunya, icon home. Nah, nanti icon ini tuh mesti pakai saat kita klik. Nah, nanti saya kasih tahu Bapak Ibu bedanya dengan slide biasa dengan slide data master. Kita akan coba bikin dulu. Ini saya bikin di slide data master. Kemudian sampingnya saya kasih tanda bilang belajar sih. Bentar. Oke. Close. Oke. Nah, just cukup. Oke. Nah, Ibu bisa perhatikan di slide berikutnya. Nah, ini untuk slide data master ini kita bisa klik. Ya. Gambarnya juga ini ikonnya bisa diklik, gambarnya bisa diklik. Tapi pada slide berikutnya, slide isiannya, ini hebatnya Bapak Ibu. Ini nggak ngaruh sama sekali gambarnya. Ya, kita mau ini nggak ngaruh sama sekali. Kita klik. Ini sudah jadi background Bapak Ibu. Jadi tidak bisa
slide berikutnya kita nggak bisa merubah. Kalau mau merubah isinya, berarti kita ambil ini baru bisa diklik. Oke, jadi ini nggak bisa dirubah. Ini slide dalam master. Oke. Itu udah jadi background ya? Itu udah jadi background. Udah jadi background. Jadi simpel banget. Jadi udah jadi background. Nah, nanti saya kasih tahu. Tapi ini slide 1 loh. Ini slide 1 bukan slide 1 punya bayangan slide banyak gitu. Jadi namanya slide data master gitu. Jadi ini nanti saya. Bentar. Bedanya dengan di Office yang lain, di PowerPoint-nya tidak ada master layout gitu. Nggak ada, slide data master nggak ada sih. Saya coba nggak ada. Jadi baru ada di sini ya, baru ada di sini ya. Kalau yang lain mainnya link kalau nggak salah itu. Mainnya ya, link. Pakai itu hyperlink. Oh iya, tapi itu kan jelas ukurannya tambah gede, filenya berat. Iya betul. Ini ya sekali nih, jadi bisa dicek nanti. Oke, sip. Lanjut. Di sini kita akan kasih menu. Nah, actionnya berarti menunya ketika orang mengklik ini di file manapun slide berikut. Nanti ini kita kasih kita beli untuk slide gitu. Nah, di slide berikutnya saya akan tambahkan apa? Misal di sini saya akan tambahkan menu. Oke. Tools yang lain lah, contoh yang ada game dan lain sebagainya. Oke. Ini contoh aja sih. Contohnya saya ambil contoh. Ini untuk pengaturannya saya ambil ini nggak apa-apa. Kemudian saya ambil permainannya mungkin dengan untuk browsernya ambil mungkin musik ini aja untuk musik. Akan isi lagu. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Ini bisa kita buat flow-nya. Warnanya kita bisa ganti putih. Oke. Jadi ada permukaan nanti itu akun asetnya boleh dong dibagi di grup. Boleh, siap. Sangat boleh sekali. Nanti aku bagikan di grup-grup ya, aku bagiin ya. Boleh, siap. Ditunggu Bapak Ibu, pokoknya apapun dibagiin deh. Boleh. Oke, ini contohnya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya coba mungkin di sini untuk mengisinya atau merubahnya, kita bisa pakai nanti kita kasih tulisan. Kita bisa pakai mana? Kita buat tulisan aja lah, textbook aja lah. Di sini mungkin menu atau apalah menu atau panduan terserah, sampel aja sih. Dan di sini mungkin lagu ya kita buat aja, bisa kita copy aja. Nah, yang lainnya bisa diisi terus Bapak Ibu. Ini ya saya coba musik atau lagu lah. Oke. Silakan nanti bisa dieksplor sendiri, intinya seperti itu. Oke. Nah sekarang ini kan masih icon. Nah, bagaimana cara berfungsinya? Ini juga masih icon.
Nah, memfungsikannya bagaimana? Berarti kalau ini kita nggak bisa merubah di sini. Yang untuk dua ini, icon ini, sama gambar ini. Ya. Tapi kalau yang ini di slide isian 2 kita baru bisa rubah. Nah, ini bedanya. Ini dengan yang di sini, ini saya gitu, dia nggak bisa dirubah. Kita akan biasa harus di slide mas. Nah, ini isiannya beda gitu nanti. Ini jadi background. Nah, tapi ini bisa kita isi. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita kasih fungsi home. Insert, kemudian action. Nah, oke, action. Nah, kemudian apabila kita klik ini home, maka dia akan menutup untuk kembali first slide. Ya, pertama. Kita kasih sound aja, boleh. Boleh. Nah, pada saat kita klik ini, berarti dia akan kembali ke home. Nanti kalau di sini kita klik, dia akan kembali ke home. Ya. Kemudian yang ini kita kasih actionnya kita kasih close. Itu. Kalau ini saya rasa semuanya sudah paham sih. Karena yang belum paham, ya, tapi yang sudah paham. Kita kasih terima kasih sih. Apalah. Oke. Next, ini udah jadi pada saat ini kedua kita isi klik, maka dia akan lari ke itu. Oke, buat masternya dulu. Nah, di sini kita menu. Nah, caranya sama. Mungkin di sini kita kasih lagu. Caranya sama. Kita masuk ke lenset, kemudian kita action, kita linkkan ke saya akan contohnya mungkin lagu apa ya, coba saya beli YouTube aja. Saya sih lagi di yang lain. Ini sudah jadi. Kita sudah jadi slide data master. Sekarang kita keluar dari slide data master. Oke. Nah, di sini kita kok media pembelajaran. Oke. Nah, jadi nanti di pin gini, Pak. Jadi dia nggak bisa diedit ini. Ada tulisan menu sama lagu. Oke, berarti kita harus kembali ke slide data master lagi. Nanti saya hapus ini tadi saya akan pindahkan slide data masternya. Pak. Oke, saya tutup. Nah, ini kita akan buat media pembelajaran. Contoh aja sih, Bang. Maaf ya Bapak Ibu, nggak bisa pakai lagu, nanti nambah lagu sendiri aja, soalnya lagi live streaming takut di ini. Siap. Nah, nih kemudian ini sudah jadi. Kemudian media pembelajaran nanti pada saat di review dia akan seperti ini. Oke, media pembelajaran pada saat klik back atau go mungkin ya. Klik close dia akan tutup. Sekarang slide berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa ambil slide berikutnya, tinggal milih di mana. Seperti itu. Ini slide data master. Jadi apabila di slide data master, contohnya ini biar beda. Slide data masternya di sini di halaman kedua. Dia rubah backgroundnya. Backgroundnya saya rubah.
polos. Nah, ini misal. Kemudian di sini saya rubah backgroundnya, ini sih simple aja sih, simple. Backgroundnya saya rubah ini hitam mungkin. Ya. Ustaz sambil ngerjain, ini ada pertanyaan begini, itu master layout itu langsung ada di PowerPoint-nya atau harus di-download dulu? Ada otomatis, ada, makanya saya nggak mencari itu. Ada sudah di insert itu ada di insert. Ada di sini. Di mana? View. Nah, di sini tuh ada slide data master. View di slide data master. Oke. Nah, di sini contohnya, Bapak Ibu, di nomor 2, slide kedua, kita akan ganti atau isi layoutnya. Layoutnya kita ambil dari slide data master. Nah, bedanya kalau gambar atau background yang ada di slide ini kita pakai background biasanya, kita pakai background insert file gambar lagi ya, maka filenya akan berat karena image. Tapi ketika pakai slide data master ini hanya cukup satu image untuk sama kertas slide satu JPEG loh. Ini bedanya. Biasanya bikin PowerPoint itu kan unduh lagi, gambar lagi, taruh gambar image ini, image-nya kan dia ukurannya besar lagi. Nah, kalau ini bukan image, ini image background sudah ini ya ini. Kedua, katanya. Nah, untuk slide 3-nya kita bisa tambahkan yang ini misal, ya oke. Kemudian slide-nya kita tambahkan yang kita kembalikan ke slide mungkin slide berikutnya gitu, nggak masalah. Oke. Ini pelajaran, kemudian kita klik pada tanda go, tanda arah panah go misal. Jangan dulu ya. Play kita action kan ya, jadi ini ya kita action, kita kasih action pada saat klik slide ya, next slide, slide berikutnya. Oke. Insya Allah ini direkam ya, Bang. Ya, menu-menunya apa terserah bebas sih. Saya belum menyiapkan matang jadi mohon maaf Bapak Ibu. Ya intinya saya ingin berbagi aja. Nah, di sini mungkin bisa ketika klik menu ini maka dia akan lari ke slide berikutnya atau slide berikutnya gini. Oke. Kita kasih action. Contoh. Bisa pilih ekspor. Berarti ini sambil berjalan nggak usah pakai hyperlink ya? Nggak usah. Jalan, nggak usah. Oke. Dia klik ini maka dia akan tarik ini. Nanti kita akan taruh. Contoh saya kasih video. Nah, video nanti dia akan terputar di sini gitu kan. Itu kumatikan. Kesini itu kumatikan. Baik Bapak Ibu, ini sampai sini saya coba sampai sini. Oke, ini saya hapus aja lah.
Nanti untuk fitur-fitur yang lain bisa dipelajari sebenarnya nanti gampang. Ini aplikasi ringan sekali, tapi nanti boleh diatur lah. Nah di sini ini belum saya save. Nanti saya akan kasih tahu. Untuk menyalakannya kita ini udah saya linkkan play, dia langsung ke next page. Kemudian kita pilih menu musik, dia lari ke sini, kita play, dia berjalan. Seperti itu. Jadi interaktif sekali. Nah, kita close. Nah, sampai sini aja dulu, cukup sampai sana cukup. Nah, terakhir satu lagi kelebihannya di sini, Bapak Ibu. Pada saat kita menyimpan, contoh kita menyimpan CPS, ya, mungkin di sini ada perbedaan jelas sekali. Kita mau ekspor ke mana? Jadi ada menu. Jadi file video, bisa jadi jadi video ya, langsung. Bisa jadi video langsung, bisa jadi PDF, bisa jadi file presentasi atau handout gitu. Jadi di sini ini yang pada saat kita menyimpan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, pada saat kita nge-save, ya, saya biasanya main di sini pada saat kita nge-save. Nah, di sini kan pada saat kita nge-save S, ya. Kalau kita nge-save S biasa, satu saya akan kasih contoh latih, ya. Saya save, ini presentasi biasa. Oke, presentasi biasa. Kita buka. Pada saat kita buka, gimana ya? Lupa. Latih dokumen. Oke, sorry, dokumen. Oke, kita lihat di dokumen latih. Banyak sekali filenya. Oke, saya lihat di quick access-nya aja. Oke, latih nih. Kita klik, bentuknya masih file. Dia harus membuka dulu running program ini nih. Jadi Bapak Ibu, nah, biar seakan-akan ini seperti aplikasi. Ya. Pada saat Bapak Ibu melakukan penyimpanan, ini saya kasih latihan. Jadi misal, oke. Nah di sini satu langkah, di sini PowerPoint. Jadi pada saat diklik file tadi, lari ke show, bukan lari ke programnya. Kita praktekkan Bapak Ibu. Oke. Nah, sebentar. Tadi saya nyimpan di Microsoft di dokumen. Nah, saya coba file tadi yang sudah saya simpan. Nah, yang ini kan latihan tadi. Nah, sekarang yang latih jadi di filenya. Saya klik, maka dia langsung show. Klik, dia langsung show. Tidak membuka PowerPoint-nya. Kemudian kita play. Nah, seperti aplikasi, Bu. Kita klik ini. Nah, kita putar. Oke. Nah, kemudian kita back ke home. Nah, home. Ini home-nya sudah. Jadi, nah ini kita tutup langsung. Oke. Begitu, Bapak Ibu. Ini kita contohkan sini. Seperti nanti saya kasih di desktop. Saya pindah desktop. Nah, ini file latihan jadi seperti sudah jadi aplikasi. Kita klik 2 kali, maka dia langsung show. Kemudian kita play, dia masuk ke menu, kita klik, dan kita tutup, dia langsung Bapak Ibu. Dan kita tutup, dia langsung masuk. Itu Bapak Ibu.
Oke, ini sekilas saja, nanti bisa berlanjut di diskusi. Demikian gambaran singkat bareng yang sudah saya praktekkan. Mungkin bahkan 365 itu sangat ringan ketika Bapak Ibu kenapa kok lambat? Ternyata pada saat sudah diinstal, ya sudah diinstal. Bapak Ibu perlu melakukan satu langkah, yaitu menginstal mana Office 365. Sebentar. Oke, Astor Office 365. Jadi pada saat ini sudah diinstal, dia akan masuk, ya. Kita kan run, ya, namun, ya, kemudian dia masuk ini. Nah, di sini Bapak Ibu di My Computer klik. Sini di PC kita klik kanan. Kita lihat di bit ukuran sebentar. Oke. Di kanan, nah di sini bitnya berapa? 64 bit. Oke. Nah, ketika sudah install, Bapak Ibu tidak perlu melakukan mount, eject dan lain sebagainya. Sudah cukup, itu sudah otomatis. Bapak Ibu bisa menjalankan Office ini gambaran offline, udah ringan sekali. Gitu. Ini. Jadi tanpa uninstall pun bisa ya? Bisa. Saya malah dua-duanya nggak apa-apa. Nggak trouble tuh. Nggak trouble. Saya nggak pernah trouble itu. Cuman ini udah ringan sekali. Kalau spek komputer saya itu RAM 4 GB itu kok. RAM 4 GB. Harddisknya berapa? 500 atau 250 ini. Ringan sekali. Jadi nggak usah uninstall, nggak apa-apa ya. Jadi kalau masalah topiknya. Iya. Ini kan gini, dia kan masih online-nya. Masalahnya dia belum menginstal offline-nya. Berarti dia hanya mengakses, mendownload, kemudian baru meng-mount ini kan. Mount, kemudian dia lari di eject. Jadi pada saat mengerjakan Office online, di sini menu online-nya dia akan otomatis. Makanya dia nggak akan muncul di sini contoh. Ini. Nah, di sini kan saya auto save-nya offline. Jadi saya ngerjakan offline aja, oke. Nah, dari mana ini satu hal lagi? Ya, kemudian Office kalau sudah Office 365 hapus saja nggak apa-apa. Install program Office yang lain. Ya hapus saja semuanya. Nah, pertanyaannya karena pada saat yang dilakukan kurang satu langkah, yaitu tadi di menu ini berarti yang dilakukan Bapak Ibu hanya sampai masukkan ke sini aja, ya. Jadi belum menginstal yang ini, yang ada menampaknya bitnya itu yang belum install. Jadi ini perlu file yang buat dulu itu langsung otomatis ke deteknya Office 365 seperti ini, gitu kan. Semuanya kan udah kebaca Office 365 itu kan. Ini kan sudah kebacanya, meskipun ini kan file yang saya buat dari file lain. Sudah kebaca Office 365 itu. Ustadz, kenapa kadang-kadang kalau kita menginstal yang baru, file dari Word sama Excel-nya tidak terbuka? Ini betul, ini yang saya tadi ceritakan. Jadi gini, setelah meng-mount itu kan, ini kan mount ya, setup udah, ini kan setup udah, dia setup udah selesai. Nah, yang harus dilakukan Bapak Ibu melihat ini loh, melihat ini dulu, lihat spek komputernya. Pada folder Office itu ada setup 32 dan 64. Ibu bisa lakukan angka di sini laptop kita. Jadi di PC atau My Computer gitu ya, klik kanan, nanti bitnya berapa di sini, sistem bitnya itu 32 atau 64. Nah, ini kebetulan saya 64. Saya pakai Windows 10. Ya, kalau Windows 7 32. Berarti yang diinstal itu yang 32.
Kalau yang 64 berarti yang diinstal 64. Maka setelah selesai men-setup ini, health link tadi yang tidak bisa dibuka di Office 365 akan bisa dibuka. Gitu. Dan ini nggak usah diaktifkan terus, kita udah eject aja. Ini kan udah keinstall. Kita eject aja, kita eject, udah. Ini offline udah jalan. Kuncinya berarti mensinkronkan antara bit yang ada dengan Office-nya ya? Ya, kuncinya di sini. Iya. Berarti yang kalau berat sinkron berarti nggak bisa itu? Nggak akan bisa. Ini kan hanya maksudnya sistem 3264 ini kan mensinkronkan file-file yang ada yang dibuat, misal doc dia nanti kebacanya dokumen, berarti di Word. Kalau XLS dia akan kebacanya di XLS, di Excel, gitu teh. Jadi ini setelah ini ya dia masuk sini setelah setup di klik kanan, berarti satu lagi yang berapa? Itu melipat selesai bit. Office-nya sesuai dengan bitnya gitu loh. Ini bitnya. Jadi di sini kan bitnya belum ketahui. Kalau hanya menginstal ini, berarti kan bitnya belum diketahui. Maka atau nggak akan kebuka. Gitu. Gitu ya teh. Bapak Ibu, kalau Office-nya beberapa Ibu belum menginstal bit sesuai dengan... Apakah bisa bekerja secara offline, Pak? Oh bisa lah, ini kan ketika sudah. Nah saya kan ini offline. Ini offline. Bentar, hebatnya yang namanya saja Office offline. Ini offline ini. Ketika kita nge-save, ya kita offline. Kuncinya bisa offline gitu ya? Kalau ini diaktifkan, kita bisa online. Kita masukkan ke cloud. Nah, gitu. Ya jadi kalau kita di autosave-nya kita tutup, autosave-nya kita close, ya offline. Gitu deh. Iya, enggak, ini Bapak Ibu mungkin ada yang masih bingung. Pak, klik view, pilih apa sih ini? Sebentar. Semua Microsoft pada PPT ada slide masternya. Lihat pada view, betul Ustadz? Cuma bedanya di mana? Semua PPT ada slide masternya. Kalau 2019 iya ada. Saya data masternya. Oke. Tapi kalau di bawah 2019 nggak ada. Saya cari belum ketemu kok. Oh, oke. Slide master yang ini, dia bedanya ya banyak sekali sih. Di sini kan kalau tak ada 2007 mungkin ada mungkin. Tapi nggak sesimpel ini. Kita nggak bisa memasukkan background animasi kita masukkan di sini pun ukurannya ringan. Kalau di yang lain nggak ada tuh insert animasi 3D-nya kan gitu kan. Kalau di sini kita kasih background animasi online, ya sama jadi background kecil ringan gitu. Habis sekarang saya beri kesempatan Bapak Ibu bertanya secara langsung. Silakan klik tombol raise hand satu-satu, nanti akan saya persilakan untuk diskusi dengan Ustadz Rifai. Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand, angkat Pak Imam. Ini ada Pak. Belum diturunkan tangannya. Pak Imam, halo. Belum diturunkan tangannya. Pak Imam, halo. Pak Imam. Pak Imam. Ya Bu, kepencet Bu. Sorry Bu. Oh, kepencet. Oke, silakan. Pak, ini ada pertanyaan. Pak, bisa nggak dicontohkan buat animasi 3 dimensi? Dan turunkannya apa? Ya. Contoh, dibuatkan contoh animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi, ya. Kita ngambil. Kalau ngambil kan berarti tinggal insert 3D model di sini. Oke. Oh, coba ditempelkan. Ya kan tinggal ditempelkan aja. Ini contoh. Kalau nggak bisa sama aja, mau ditempelin mau diapain juga bingung Ustadz. Iya sama aja.
Ya sama aja. Ambil, insert. Ambil. Ambil, insert. Jadi memang download untuk 3 dimensinya kita memang harus online. Dia harus online gitu ya. Jadi tinggal ambil agak lama masih. Bentar. Agak lama sih. Ini kan lagi live. Gini, insert di sini 3D model kan tinggal ambil aja di sini mau yang apa. Kalau yang ini kan berarti bergerak. Iya. Kalau yang ini yang gambar orang larinya berarti dia hanya berdiri berhenti hanya 3 dimensi aja. Aja sih yang nggak ambil simpel aja sih yang nggak bergerak tapi 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Maksudnya 3 dimensi itu Benar. Oke. Maksudnya 3 dimensi itu dia itu bisa kita gerakan, kita goyang 360 derajat. Oh ya, ada satu lagi itu. Jadi file ini itu videonya bisa kita langsung transfer ke 360 derajat yang bisa kita gunakan seperti di VR itu, virtual reality. Jadi hasil videonya simpanan kita bisa menyimpan dalam bentuk 360 derajat jadi langsung tersimpan. Iya, jadi langsung tersimpan, bisa muter gambarnya itu loh. Ini keren lagi, jadi sudah mendukung aplikasi VR itu. Kalau yang saya lihat, oke. Ini ada pertanyaan nih. Silakan. Sebentar ya. Kalau Bapak Ibu mau diskusi langsung boleh. Apa bedanya Office 365 Pro Plus, Business, dan Entertain? Apa ada perbedaan di fiturnya? Fiturnya yang jelas kalau bisnis, kalau profesional lebih yang kan beda harga juga sih ya. Kalau yang personal ya kebutuhannya batas itu biasanya pada add-in-nya, pada template-nya itu sih sebenarnya jelas beda deh antara bisnis, personal, template yang disajikan pun beda jelas, temanya juga beda. Pertanyaan nih dari Bu Tati kalau nggak salah. Ustadz, saya lupa spek bit laptop saya 64 waktu install Office 365, lupa memperhatikan 64 atau 32-nya. Cara melihatnya bagaimana Office-nya 64 atau 32? Oke, ini di sini yang akan diinstal itu berarti Office-nya menyesuaikan komputer, bukan komputernya menyesuaikan Office. Jadi kita lihat komputernya. Windows apa dulu? 10. Windows 7 atau Windows 10? Windows 10, Windows 10. Kalau Windows 10 seperti ini, kita pakai Explorer, ya, kemudian di PC, di switch itu klik kanan, nanti muncul di sini sistem tipe. Sistem tipenya 64 bit atau 32 bit. Nah, kalau di sini ada 64 berarti nanti pada saat menginstall Office-nya, menginstal filenya, setelah install ini 64 maka jadi pada saat setelah menginstal Office-nya, setelah di setup, nah untuk menyesuaikan semua filenya kompatibel dengan Office 365, berarti Office yang lain di-uninstall, berarti kan sudah tidak kompatibel. Jadi di sini Bapak Ibu lari ke Office, setup bitnya, itu nanti ya seperti itu Bapak Ibu. Begitu ya Bunda Tati ya. Ustadz, apakah
gambar-gambar Ustadz itu memang dari Ibu Evi? Apa itu memang sudah ada di laptop atau harus di-download dulu? Yang mana? Yang aset-aset itu loh Ustadz. Oh ya, aset memang saya download sih. Oh iya. Saya share udah. Nih kayak gini. Ya, nanti dibagikan saja ya Ustaz ya di grup ya. Ibu yang mau berkomunikasi langsung dengan Ustadz Rifai jangan hanya di chat karena ini Webex meeting, semua bisa berbicara. Cek. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Bapak Muhammad Yusuf di Sidendren Rapan, Sulawesi Selatan, Ibu. Silakan Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini kemarin kebetulan saya sudah dapat akun Office 356 yang tidak bisa 3 dimensi. Ada satu yang belum bisa kami temui untuk bisa mengganti ikon yang terdapat pada nama akunnya, Ibu. Saya mau yang di samping nama akun bagian atas kanan itu, apakah bisa diisi dengan foto saya? Yang mana? Di akun. Di akun. Pascal. Oh, di sini ya yang masih Bapak mau saya Yusuf musik boleh. Saya kasih akses sebentar. Ustadz saya kasih Pak Yusuf biar bisa share screen ya, biar kita nggak bingung. Sebentar Pak. Oke, silakan. Silakan Pak Yusuf. Share konten ya. Sudah tampil belum? Udah, yang ininya ya, fotonya pengen diganti ya? Oh, Saya Nih, oke, udah. Saya malah nggak ada tuh, saya nggak sign in. Ya, tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ini online apa offline, gitu kan? Office online apa offline, kita bisa mengkuatkan. jadi saya nggak perlu login. Kalau online ya. Kalau online berarti Ini yang ada offline. Yang kita beli itu kan offline. Yang kita beli itu offline. Kan offline. Dengan akun kita, akun yang dimaksud itu pada saat mau menginstal, mau beli lisensinya, ya untuk mendapatkan ini itu yang kita belinya gitu loh. Ini yang kita belinya waktu mendapatkan ada lisensinya. Ya, ini kan ada generatnya, ada serial numbernya. Nah, saat beli ini berarti kan kita harus punya akun lisensi yang dikasih sama Pak Hendrik. Nah, tapi untuk menjalankan kita sign in. Kalau sign in Office 365 online aja udah bisa, kan? Akun yang media edu ya sama, tapi kan berat pada saat menjalankan ini usaha. Pak Rifai tidak sign, jadi tidak mengganti fotonya. pokoknya karena